bertanya ataupun sharing pengalaman di desa seperti apa, dipersilakan. Saya ini Kades Sungai Sahur, ingin yang saya tanyakan karena tahun ini pajak yaitu tanah dan bangunan yang ada bermasalah ini belum ditarik karena banyak yang ada dendanya. Nah inilah masalahnya, padahal sudah membayar tiap tahun tapi di situ tercantum ada dendanya lagi. Maka tahun ini kami kesulitan Pak untuk menarik pajak tanah dan bangunan. Alhamdulillah pada hari ini kita ketemu asosiasi pajak daerah, maka saya sampaikan bagaimana solusi yang terbaik. Kami mohon ada, sebenarnya kami itu Kades Selatan kemarin sudah musyawarah kalau bisa dari perpajakan datang ke desa masing-masing biar tahu permasalahannya. Alhamdulillah ini sudah ada di kecamatan, saya sampaikan. Tadi pun kadus saya pun menanyakan juga hal ini. Alhamdulillah, maka saya sampaikan mohon solusinya yang terbaik. Kenapa selalu SPT-nya itu kok masih orang yang lama, padahal udah kita berusaha garis miring namanya ini ganti orang, tapi selalu yang keluar masih tetap yang lama. Nah ini mohon solusinya bagaimana terbaiknya. Kami selalu kesulitan untuk nama yang itu. Setiap tahun petugas kami itu kalau memang itu sudah dimiliki kan ganti dijual orang, nah itu dari garis miring si A gitu. Namun kenyataan masih tetap yang lama. Untuk itu kami mohon solusinya bagaimana nanti biar warga kami itu benar-benar mau bayar pajak yang harus dibayar. Itu dulu. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Mohon nanti pertanyaan kedua kita. Sumati Kades mengakui sama apa yang disampaikan oleh Bapak Kades Seni. Kami hanya dari sebelah sini hanya PBB aja Pak. Memang benar apa yang disampaikan Pak Kades Seni. Tapi beberapa waktu bulan yang lalu Pak Kadisnya udah kesini Pak. Waktu itu pertemuan dengan seluruh kepala desa yang pada intinya validasi data PDB. Tapi permohonan kami sama, kalau bisa Pak, dari personel BPRD ini yang masuk ke desa Pak. Jadi kami mengawani kami lah, paling tidak ya biar tahu kendala-kendala di desa masing-masing. Kalau dulu pernah saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinasnya, alasannya tidak ada anggaran dulu, tapi mudah-mudahan sekarang ada, bisa turun ke desa. Karena banyak sekali masalah nama, salah wajib pajak, pecahan belum timbul wajib pajak yang baru, terus jumlah pajaknya itu nggak sama Pak. Mengenai itu ada kasus ladang sawit itu Pak berjejer, ini 300, ini masih 100 itu Pak. Jadi jumlah pajaknya itu nggak sama, orang itu nggak mau bayar Pak yang 300. Jadi kami suruh bayar yang 100 saja lah untuk nilai rata-rata gitu. Kalau yang harus setor ke BPRD itu kan yang harus 300. Ini jadi kendala kami untuk PBB. Ada banyak sekali Mak kalau Merangin mau genjot kenaikan jumlah pajak yang masuk, wajib pajak baru itu banyak sekali yang perlu kami daftarkan. Ini kami minta alih saja lah dari BPRD masuk ke desa-desa. Mungkin itu saja permohonan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dhani.
cuma di ARI aja. Kepala Desa Rawajaya. Nah, jadi ini untuk memperkuat aja dari Sungai Saud dan Bunga Antoi itu sama, penyakitnya sama. Apalagi yang sudah balik nama itu sudah sekian tahun, cuman yang muncul SPPT-nya itu tetap yang pertama. Nah itu. Terus selanjutnya saya ini tadi salut dengan penyampaian untuk pengajuan sertifikat melalui PTSL. Ini Rawajaya ini pengajuan sertifikat itu mulai tahun 2006 sampai sekarang, itu berpemerintahan sekarang ini baru muncul 32 sertifikat. Nah kendalanya sebenarnya macam SPS-nya itu sudah banyak yang dibayar untuk ke kas negara, tapi sampai sekarang itu susah banget prosesnya. Yang dikatakan dulu itu tanah ristan itu kan harusnya luasnya paling luas 650 meter persegi. Cuman khusus Rawajaya ini saya buka kronologis dari awal. Rawajaya itu perbatasan Margoyoso dengan Nitamulu itu Sungai Mendelam. Jadi sebelum masuk transmigrasi itu di situ sudah dibuka jalannya dan perumahan calon masuki transmigrasi sudah dibagi mulai pekarangan LU1 LU2. Di situ karena sana sudah dibuka itu kan tidak diukur untuk LU2. Nah itu. Terus lama-kelamaan bahwa kebun tersebut pembukaan masyarakat rantau panjang itu karena karetnya sudah tua diganti rugikan atau dijual belikan kepada ekstran. Nah khususnya ekstran walaupun mempunyai tanah sejengkal maunya disertifikatkan, tapi prosesnya sulit. Masa tanah ekstran ada luasnya 1 hektar 2 hektar kan gitu. Nah itu prosesnya sulit. Jadi mohon petunjuk supaya ini ikut membangun daerah supaya bisa disertifikatkan semua, dan untuk tahun berikutnya yang itu pajak bisa dipungut. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau memang masalah data, jangankan PBB, PNS saja data itu bermasalah. Tahun 2000, nah itu persoalan. Nah oleh karena itu banyak sebenarnya faktor-faktor data ini tidak akurat, tidak pas. Kadang-kadang terkait juga dengan institusi pajak. Ada orang yang ngolah data, kadang-kadang tidak. Dulu yang ngolah itu tetap tidak, ya kan? Pejabat ini yang bertanggung jawab di situ baru setahun kerja, nggak pindah. Nah sehingga data ini nggak diolah lagi. Dan berikutnya juga banyak juga faktor dari desa sama, ya kan? Karena kok kepala desa itu merupakan unsur pemerintahan yang terendah. Segala sesuatu kebijakan pemerintah daerah ujung tombaknya di desa. Nah pernah nggak Bapak terkait dengan data PBB ini itu selalu melaporkan apabila terjadi perubahan, ya kan? Perubahan ini bisa terjadi karena ada peralihan hak tadi, beralih hak. Apa sebab dia beralih hak? Bisa saja dikarenakan barang itu dijual, berarti nama baru harus dilaporkan. Bisa saja barang ini diwariskan, orang tuanya meninggal, ya kan? Masih juga ternamo orang tuanya, maka desa harus melapor. Nah, seorang ini lah berubah, ya kan? Bisa karena hibah, nah pemberian. Nah itu peralihan hak itu ada jual beli, ada hibah, ada waris. Nah perubahan tadi ya harus dilaporkan. Nah kadang-kadang di situ pula kendala. Kita kalau sudah beli barang, jarang pula kita nak mengurus legalitasnya, ya kan? Nah pemerintah pusat cerdik dia, dikenakannya pajak progresif, ada tambahan Pak.
Kalau kita beli mobil, ya, tidak ada rapat koordinasi di dinas PND, di kantor bupati, sekalian lah melapor terjadi perubahan-perubahan terhadap identitas wajib pajak tadi, ya kan? Nah, lapor sehingga nanti data itu selalu diperbarui. Tapi kalau misalnya Pak Kades minta tolong, wah, orang UPRD lah datang ke sini, ya kan? Nah, ya kalau dia ada dana, ya kan, diserahkan lawannya dana ini. Nah, di situ unsur pemerintahan yang terendah tadi itu desa itu bertumbaknya untuk membantu pemerintah kabupaten. Nah, kalau ada kerjasama tadi, nah mudah-mudahan data itu selalu dia terbarui. Dan begitu juga kita minta kepada dinas BPRD ini, biasa sekali dibuatlah program evaluasi, ya kan, evaluasi terhadap pelaksanaan PBB di tingkat desa. Kan bisa kalau ada BPRD itu mengundang kepala desa dalam sebuah kecamatan. Nah, rapat di kecamatan minta desa membuat usulan apabila terjadi perubahan terhadap data pajak. Sekiranya itu lebih efektif. Jadi datang ke kecamatan, langsung ada operatornya, karena itu rubah gitu, ya kan? Nah, mudah. Kalau langsung berkunjung ke desanya satu-satu, kita 205 desa. Nah, 205 desa, nah, kalau badan pajak betul. Tapi kalau 24 kecamatan, mudah diundang dia kalau desa ini. Rapat, mohon bawa data-data ini. Kalau ada perubahan dibawa. Itu. Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Jadi sebaiknya memang Pak Kepala Desa tolong dibuat ada perubahan-perubahan itu. Nah, ketika rapat di Balko langsung masukkan data tadi. Pernah di data Pak? Sebab PBB ini sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu pajak pusat, ya kan? Pusat hari ini. Nah, setelah keluar undang-undang daerah, nah data dari pusat tadi pertama itu serahkan ke daerah. Nah, di daerah lebih ngumpul dengan datanya. Nah, akibatnya masih juga data lama, orang meninggal segala macam. Dan berikutnya terkait dengan tanah. Jadi memang tanah di transmigrasi ini banyak sebenarnya potensi konflik, bermasalah. Nah, kalau kita lihat pelaksanaannya gini, ya masalahnya itu karena transmigrasi ini sudah puluhan tahun, ya kan? Nah, pengalaman kita terhadap tanah R, jadi banyak tanah-tanah R ini disertifikatkan. Sebenarnya berdasarkan peraturan Menteri Transmigrasi, ya kan? Tanah-tanah R itu diperuntukkan kepada keturunan-keturunan daripada peran itu inti sebenarnya. Jadi karena sudah beranak pinak, lahan terbatas, diperuntukkanlah kepada mereka. Tetapi yang terjadi di lapangan tidak semudah itu, ya kan? Ada yang warga asal transmigrasi pertama kadang sudah pindah. Ada warga asal transmigrasi dulu yang pertama kadang yang jualnya, ya kan? Nah, oleh karena itu dilematis kita. Tanah R usul kepala desa dibagi, ya kan? Nah, kayak gini kita bikin matobe, dalam arti kata kita menganggap bahwa yang diusul kepala desa itu merupakan keturunan daripada anak-anak daripada transmigrasi itu. Sehingga banyaklah desa-desa yang mensertifikatkan tanah R kepada warga-warga ekstran itu, ya kan? Nah, yang perlu kita waspadai ini terkait dengan lahan-lahan yang berbatasan. Jadi tidak sama Pak, ketika nanti Bapak mengatakan beli lahan dengan masyarakat desa sebelah, lalu mengatakan itu merupakan lahan ekstran, tidak bisa diproses. Nah, oleh karena itu terhadap tanah-tanah yang dibeli bersebelahan dengan desa transmigrasi itu,
Ya prosesnya melalui PTSL tadi, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Tapi kalau Bapak masuk itu merupakan tanah restan, ya jadi bermasalah dia. Kok selebar itu tanah restan sampai 2-3 hektar? Ya? Nah, yang tanah restan ini di pinggir desa tuh. Ada dulu kelebihan tanah, sisa-sisa tanah. Nah, yang tidak dimanfaatkan, sementara ada keturunan-keturunan dari kedokteran yang sudah beranak pinak tidak punya lahan. Nah, itu yang diberikan. Kalau ada tanah-tanah yang dibeli itu, prosesnya jangan melalui restan itu. Selain juga bermasalah bagi kami di kabupaten ketika meng-SK kan, ya, juga bermasalah ketika disertifikatkan. Nah, ada tanah restan yang sampai 1 hektar lebih, ya kan? Nah, oleh karena itu saran saya, kalau ada lahan-lahan yang berbatasan atau di luar sebelah desa Bapak dibeli oleh warga Bapak, kalau Bapak nak mensertifikatkannya, nah sekarang masuk wilayah Bapak deh, Ya. desa itu, ada tanah itu. Ya. Nah, Bapak usulkan melalui program PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap. Coba Bapak data tanah-tanah yang ada di warga Bapak itu. Sehingga satu desa tadi itu semuanya bersertifikat, itu maksud pemerintah itu, pemerintah Jokowi itu. Nah, dia tidak pandangan dong, wah ini orang kaya enggak, ini petani enggak, pokoknya asal tanah itu sudah dikuasai, yang penting jangan bersertifikat. Kalau sudah bersertifikat tidak bisa lagi melalui PTSL, harus balik namo dia, gitu mah. Banyak. Cukup lumayan. Diperkirakan kalau sekitar 200-an hektar ada. Berapa orang pemilik? Oh banyak juga. Karena kadang itu satu bidang tanah, satu bidang lahan itu dari masa Karatu Panjang ada juga yang 8 hektar, 10 hektar. Habis itu kan diganti rugikan. Habis itu patungan, gitu. Patungan 2 hektar, 1 hektar, 2 hektar, 1 hektar supaya terangkat gitu. Jadi kebun apa rumah? Kebun. Nah, jadi itu. Kebun. Jadi Bapak datang. Ya, artinya selama ini salah alamat sebenarnya. Berapa kakak? Kalau dinilai dari kakak sekarang jadi kebun semua. Nggak, maksudnya yang pemilik itu berapa kakak? Berapa keluarga yang punya? Berapa orang yang punya? Oh, banyak. Yang 200 hektar itu berapa orang punya? Banyak, sekitar itu ada 50-an lebih. Nah, itu. Jadi Bapak data itu. Oke. Data itu KTP-nya yang penting dalam wilayah desa Bapak, batasnya. Nah, nanti diusulkan melalui program PTSL langsung ke BPN. Oke, terima kasih atas petunjuknya. Berarti selama ini salah alamat. Terima kasih. Kira itu. Kalau ada yang lain silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kabak Hukum, Bapak Pedos, kepada Bapak Sekda dan juga Bapak Hadir selaku BPRD. Di sini kami perkenalkan, nama saya Jana Prabowo dari Sungai Sahut. Dan di sini saya ingin maaf kacamata nggak nampak. Di sini saya pribadi tanpa melibatkan siapapun serta pihak manapun saya menyampaikan serta mempertanyakan perihal pajak sarang walet yang akan ditarik oleh pemerintah tentunya. Ini bagi kami masih calon karena saya mengakui orang yang belum tahu bisa dikatakan gaptek atau tidak berpendidikan tinggi. Sebenarnya saya di sini menyadari serta ingin menjadi warga masyarakat Indonesia yang tinggal di Merangin ini tentunya sangat ingin taat, sadar, patuh, tertib, serta menghormati, menjunjung tinggi hukum serta peraturan yang berlaku. Kemudian saya di sini akan menanyakan bagaimana dengan gendung walet atau sesungguhnya tak layak disebut gendung walet karena hanya terbuat dari papan dan asbes, mungkin layaknya disebut sebagai kandang walet, kandang saja seperti milik saya. Bagaimana sistem serta cara bayar pajaknya? Apa akan harus dan disamaratakan dengan gedung permanen pembayarannya? Kemudian dan yang kedua tentunya ini mohon menjadi suatu bahan pertimbangan dari pemerintahan pajak tentunya apa bentuk bantuan, kepedulian, perhatian serta sumbangsih dari pihak pemerintah pajak sebelum pembuatan kandang agar ada simbiosis mutualisme pada
petani walet tentunya teruntuk saya, karena dengan jujur saya membuat kandang walet tersebut dengan modal pinjam uang di bank yang dengan cara saya angsur dengan perjuangan yang cukup ekstra luar biasa, dengan tenaga, menguras tenaga serta pikiran dalam mencari uang untuk angsuran bank tersebut. Bahkan bisa dibilang orang Jawa Pak Rewangi nganti jungker jembalik Pak. Kemudian hingga itu semuanya berefek dan bergejolak terhadap efek manajemen ekonomi kami rumah tangga, bisa dibilang sampai mencekik leher untuk biaya makan keluarga demi punya kemajuan selangkah dalam ekonomi, tentunya bukan untuk diri pribadi saya, tentunya untuk anak cucu keturunan saya, dan hingga saat ini pun hutang belum lunas, kandang pun sampai sekali belum ada hasilnya, bahkan masih ada sebagian material bangunan belum terlunasi semua. Ini real dan fakta yang nyata yang saya alami, semua bisa dicek dan bisa ditelusuri. Kandang pun memprihatinkan, masih posisinya keadaannya dengan papan seadanya, dengan potongan kecil, bahkan ada saya tutup dengan kardus serta berlapis kardus bekas. Jadi apa solusi bantuan sumbangsi perhatian serta pemerintah dari pihak pemerintah pajak, mohon menjadi pertimbangan agar ada mutu simbiosis, dan juga mohon bila mana nanti sudah menghasilkan, kali ini posisi belum ada hasilnya, untuk memberikan cara pemasaran atau marketing yang ada untuk petani walet. Demikian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak semuanya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Joko. Danang. Jadi kalau dengar Danang ini katanya Pak Firdaus. Jadi saya teringat dengan anak Pak Bupati kita Pak Masuri. Pak Masuri ini masuk Merangin 78. Pak Danang, yang dikenakan pajak itu tentu yang menghasilkan. Kalau Pak Danang belum menghasilkan, itu belum dikenakan pajak. Hasilnya yang dipajaki. Nah, bagi pemerintah daerah yang memungut pajak ini, itu tidak didasarkan atas bangunannya. Kadang-kadang Pak, mungkin punya Bapak nanti suatu saat dia akan banyak hasilnya. Ya? Nah, tidak atas bangunan. Saya teringat dulu Pak, ketika saya kuliah di Padang S2 dulu, ada seseorang punya warung. Warung tadi itu papan. Nah, rame orang makan di situ Pak, di bypass. Akibatnya karena rame, dia punya duit, dibangunnya rumah makan megah ruko. Nah, setelah terbangun tidak ada lagi orang makan di situ. Nah, itu jadi mungkin ya bisa saja Pak, nanti Bapak yang tidak permanen mungkin hasilnya lebih banyak, ya kan? Nah, saya doakan seperti itu. Yang dipungut itu hasilnya Pak, tidak bangunannya. Dan yang dipungut pun ada yang dipungut. Kalau Bapak tidak menghasilkan, apa yang dikenakan pajak? Kan itu. Nah, persoalan perhatian pemerintah kan itu Pak. Jadi pemerintah daerah itu dia mengungut pajak, dia masuk ke APBD, maka nanti dikeluarkanlah melalui kegiatan-kegiatan dilakukan. Kadang-kadang Pak, namanya pajak itu digunakan untuk fasilitas umum pemerintah itu. Kadang-kadang memang kesal gitu. Kita bayar pajak kendaraan bermotor, mobil bayar pajak kan? Tapi pemerintah nggak boleh bangun jalan gitu, kan gitu. Nah, persoalannya dana tadi itu secara bertahap, mungkin di sini dulu, di sini dulu. Nah, kewajiban pemerintah menyediakan fasilitas umum seperti itu. Nah, karena sarang burung walet ini Pak, ya artinya belum begitu merata menjadi usaha orang. Belum ada kelompok-kelompoknya, ya kan? Nah, sehingga perhatian pemerintah pun tidak masuk dalam skala prioritas. Kalau petani banyak Pak, ada kelompok-kelompok tani, sehingga nanti dibina, ya kan? Nah, mudah-mudahan kalau usaha Bapak suruh walet ini banyak, ya kan? Bapak pun sudah bentuk kelompok, ya bisa ngajukan ke pemerintah. Kami sudah ada kelompok, ya kan? Apa yang bisa diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita? Kini apa sulit kita mencari siapa yang punya orang walet itu. Di desanya dong, Bapak di desa Pak, usaha mulai banyak. Banyak dah.
Aduh kan. Nah, mudah-mudahan nanti supaya dia nanti Pak keluh kesah itu terdengar, coba bentuk kelompoknya. Ya kan? Kelompok usaha sarang burung walet. Nah, dari kelompok Bapak itu bisa menyampaikan aspirasi, ya kan? Aspirasi. Nah, terkait misal pemaksanaannya macam mana, ya kan? Nah, nanti kan ada dinas perdagangan, ada pembinaan macam mana, pelatihannya macam mana. Kalau dia sudah banyak Pak, kalau cuma Bapak banyak cuma diperhatikan Pak, belum terdengar gaulnya, gitu. Nah, jadi harapan gitu Pak, coba Bapak yang punya suara walet itu dibentuklah kelompoknya, lalu Bapak usulkan, ya kan? Nah, sehingga bisa pemerintah memprogramkan pembinaan kepada apa namanya itu? Pengusaha petani, apa namanya? Petani. Hah? Petani itu? Petani sarang burung walet. Katanya. Iya, tepat tak kalau dikata petani? Petani walet, Pak. Petani walet. Ya, petani budidaya. Budidaya. Ayo, petani budidaya mesti cocok tuh. Nah, jadi kalau misalnya ada, Bapak juga punya dosa. Ya. Nah, sarang walet. Nah, cukup bentuk kelompok, ya kan? Ada kegiatan, coba diusulkan ke pemerintah daerah. Pertama di dinas koperasi perdagangan usaha kecil dan menengah itu. Nah, nanti kan bisa diprogramkan kegiatan itu Pak. Ya, pembinaan macam mana, pelatihan kalau ada, bisa nanti ada bantuan usaha, ya kan? Nah, kalau gini ini lo pada terdengar kelompok itu, kelompok yang ikan nih, ada, kelompok tanian ada. Nah, jadi sementara yang sawit, kelompok yang swalek ini belum ada bentuk kelompok belum. Nah, coba dibentuk kelompoknya. Nah, di Kepadu ada pengurus di kabupatennya, ya kan? Nah, harus tuh. Tahap banyak bro. Kalau ada Bapak kelompok, nanti ketika musrenbang, ya kan? Nah, secara bertingkat sampai ke kabupaten, masuk dalam RKPD, masuk dalam rennya, ya kan? Masuk ke dalam APBDes, baru ada kegiatan-kegiatan tadi. Tapi kalau Bapak tidak ada kelompoknya, macam mana ikut di dalam musrenbang, kan? Rencana pembangunan itu, kan sering ada tahu kan? Nah itu, nah sehingga bisa nanti aspirasi Bapak tuh sampaikan. Nah bisa pula dinas Koperindak tuh memprogramkan kegiatan pembinaan kepada usaha sarang burung walet. Pelatihan kah, bantuan usaha kah, pinjaman lunak kah? Nah itu, kira itu Pak Danang. Ya. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Hadi dari Gading Jaya Pak. Sebenarnya bukan nggak ada rencana mau membentuk kelompok atau itu. Sebenarnya sudah ada Pak. Dari Pak Bejo itu sudah menghubungi saya dulu mau bentuk paguyuban atau grup burung walet di tamu ini. Belum banyak yang menghasilkan Pak, masih banyak yang galau dikatakan. Nah, hasilnya aja sudah banyak undangan-undangan, banyak ibaratnya itu Satpol PP lah datang. Wah, banyak sekali Pak, bukan sekali dua kali ini. Makanya saya terus kalau bayar pajak itu bentuk pajaknya persentase umpamanya Pak ya, dari penghasilan. Terus dari tim pengawas itu bagaimana Pak? Gitu. Pertanyaannya itu aja, maksudnya dari tim pengawas dari pusat ibaratnya Pak, gitu. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Dan kami pun juga tadi bertanya-tanya kenapa kok yang diundang cuma yang punya walet aja, lainnya seperti ruko dan lain sebagainya nggak dilibatkan. Ini saya juga mau tanya sebenarnya bagaimana kok cuma yang diundang walet, apakah memang walet itu udah inti harus yang ini, yang lain nggak di pungut pajak lainnya.
mohon nanti penjelasan yang bagaimana kami sampaikan kepada warga di warga kami. Terima kasih. Jadi apa disampaikan Bapak Pak? Rohadi yang memang ada rencana untuk semacam membentuk grup tapi belum kesampaian, ya kan? Nah, sebenarnya kalau ada semacam kelompok itu lebih mudah melakukan pembinaan. Cocok kata si Mas apa? Anam tadi. Sebab pasti ada umpan baliknya, timbal baliknya. Kini kan baru masyarakat setelah saran waletnya, ya kan? Karena ini ada potensi. Tapi yang jelas, ketika itu menghasilkan, pemerintah juga tinggal diambah, pasti melakukan pembinaan supaya hasilnya lebih meningkat. Kalau misalnya belum menghasilkan, apa udah dibayar pajaknya? Namanya usaha baru mulai, ya kan? Tapi kalau sudah menghasilkan, dia berbagi-bagi lah, kan itu. Tidak ada maksud pemerintah daerah, kenapa utamakan orang usaha sarang burung walet yang hadir di sini, sementara yang lain tidak. Karena berdasarkan data, usaha sarang burung walet ini belum nampak aktif di dalam pembayaran pajak. Kalau untuk usaha-usaha lain sudah ada, tapi sarang burung walet itu belum ada. Nah, oleh karena itu diundang hari ini itu sosialisasi, bukan ngomong pajak Pak, diberitahu dulu, ya kan? Nah, setelah diberitahu dulu, belum ada kelompok, maka Bapak bentuk kelompok. Nanti ketika sudah kelompok, mungkin nanti diundang oleh pemerintah daerah, ya kan? Nah, dalam musrenbang, nah, apa yang keinginan Bapak. Nah, kalau belum terkelompok, macam mana itu suaranya bisa masuk, ya kan? Nah, bisa saja nanti pemerintah melakukan pembinaan, bentuk pinjaman, artinya membantu permodalan dengan hubungi daripada bank-bank yang ada. Nah, itu. Jadi tidak ada maksud untuk mengundang Bapak semacam diskriminasi, enggak, ya kan? Tidak, ini sosialisasi, sifatnya sosialisasi. Ngasih tahu kalau memang ada usaha sarung walet, kalau dia berhasil, mohon bantu pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah juga akan memperhatikan bapak-bapak yang usaha sarung walet ini sama dengan petani-petani lain, ya kan? Seperti pengurus tentang tambak ikan, kolam. Nah, ada program bantuan bibit, ya. Nah, kalau memang sarang burung walet itu bisanya sama dengan ikan dititik di situ, mungkin nanti dititik di situ, ya kan? Itu. Cuman kan tidak mungkin kan? Nah, cuman aturan negara mengatakan kalau itu ada menghasilkan, tolong dibayar pajaknya. Nah, kalau Bapak sudah ikut kontrol membayar pajak, sudah ada kelompok, pemerintah daerah juga tidak tinggal diam. Tidak mungkin lah misalnya Bapak tidak diperhatikan, pasti diperhatikan. Kalau memang ada pelatihan, dia dapat pelatihan. Kalau ada misalnya bantuan permodalan, diberikan untuk bantuan permodalan. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi tidak ada istilahnya kenapa orang usaha rumah makan dan undang. Ini dan undang. Kami baru nongol-nongol dikit sudah datang undangan dan sosialisasi sifatnya, ya kan? Nah, cuman kita berdoa mudah-mudahan usaha Bapak berhasil. Kalau berhasil, daerah punya pemasukan, timbal baliknya juga mudah-mudahan ada. Sebab di kabupaten itu kan ada yang membidangi ngurus-ngurus kelompok usaha, Koperindak. Nah, kalau Bapak sudah berkelompok, nanti bisa masuk program kegiatan dia Pak. Itu, nah, masuk dalam musrenbang sampai ke tingkat kabupaten. Nah, ini perlu adanya pembinaan kepada usaha sarang burung walet. Nah, apa kegiatan orang situ besok? Nah, kira itu Pak. Kira. Kalau nggak menghasilkan, kalau gagal panen itu udah dibayar pajaknya. Kan itu. Tapi kalau ada panennya, ya, kan itu. Nah, nanti BPD akan mengawasi ketika petugasnya Pak.
nggak boleh liar. Mau liar nggak boleh. Nah kalau bapak nanti sudah jelas terdata, nanti petugas akan memberikan bukti store-nya. Masa bapak telah menyetor. Nah tapi saya mohon bapak bentuklah dulu kelompoknya. Kelompok usaha walet ini dibentuk sehingga aspirasi atau keinginan bapak itu nanti sampai ke kabupaten. Nah kelompok bapak itu didaftarkan di Kesbangpol, di kecamatan. Nah kalau sudah terdaftar di kecamatan, apapun kegiatan di kecamatan, musyawarah rencana untuk pembangunan itu, nanti bapak diundangnya, ya kan? Ya. Nah diundang oleh kecamatan, ketuanya udah jangan boleh seluruh jenis pergi kan mana sudah. Nah sekira itu pak. Ya. Lama, mulai ditetapkan perda sudah mulai berlaku. Nah persoalannya di daerah-daerah lain, orang-orang lain yang ada di kota mungkin yang sarang Bromwalet itu sudah banyak. Nah terhadap bapak mungkin belum, karena belum, pertama belum terdata, yang kedua juga belum disosialisasikan, dan yang ketiga juga mungkin belum begitu menghasilkan. Nah sebelum nanti pelaksanaannya bapak memudahan ke depan menghasilkan, maka disosialisasikan terlebih dahulu bahwa bapak kalau ada usaha seperti itu maka ada kewajiban untuk membayar pajak, itu diatur di dalam undang-undang. Nah persoalan kelompok, kita mengelompok ini kan agar kita itu aspirasi kita cepat didengar orang. Itu memang hak kita mau berkelompok atau tidak. Tidak pula diwajibkan kita berkelompok, dah. Cuman kalau kita berkelompok, maka ada yang mengkoordinir kita, ada yang menyampaikan keinginan kita ke tingkat atasnya. Kalau mau berkelompok, kalau memang tidak mau berkelompok, itu masalah. Usaha pribadi. Nah mekanisme pembayarannya, maka bapak yang datang untuk menyetor pembayaran pajak tadi di kantor BPRD. Nah kalau bapak sudah menyetor pajak, setidak-tidaknya kalau ada yang nak mungut, nak memeras bapak, tidak bisa lagi dia. Nah ini sudah selesai. Bukti store saya sudah bayar pajak. Kan gue nak datang lagi dengan bapak Pol PP, tidak mungkin. Ada yang lain nggak meras, tidak bisa. Nah karena sudah bayar. Cuman kalau bapak misalnya masih ada usaha sarung Bromwalet, padahal sudah menghasilkan, kita tidak mau bayar pajak. Kalau ada kesalahan kita, di situ kita ditekan orang, ya kan? Ditekan orang kita. Bapak menghasilkan, padahal aturannya undang-undang mengatakan itu dipungut. Tidak dipungut ada sanksi pidananya, sehingga kita dimanfaatkan orang pak. Ditekan orang. Nah, dimanfaatkannya untuk pungli-pungli. Tapi kalau saja bapak sudah menunjukkan bukti store pajak, yakin saya tidak akan berani ada orang yang menegur pak. Usaha saya sudah bayar pajak nih. Sama dengan kita misalnya punya tanah. Kalau tanah kita sudah punya sertifikat, mana berani orang yang beli. Tapi kadang-kadang kita menunggunya tidak sertifikat tak punya, sehingga macam-macam lah orang ngatakan tanah dia lah segala macam, sebenarnya bukan perkara. Nah itu. Jadi kalau menurut saya, kalau ada usaha, ya kalau ini self assessment, daftarkan setor di kantor pajak. Ibaratnya kalau tidak ala Prancis ala kadangnya, yang penting ada bukti store gitu. Nah itu. Ya kan? Nah, terima kasih lah atas bapak datang ke sini dan mendengar apa yang saya sampaikan. Kalau selama penyampaian saya ini mungkin ada yang kurang, ada yang tersinggung, ya kan? Yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Nah, dan saya mohon pamit dulu nah, balik ke Bangkok. Ya kan? Saya kira itu dan saya kiri wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ramah tamah, dipersilakan kepada Bapak mungkin mencicipi dana yang ada lagi Pak. Silakan ya Pak. Terima kasih. Sering-sering aja. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata. Siapin dulu lah harusnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah.
saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan dia untuk